Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita bertemu dengan kulkas merek Polytron ya teman-teman. Dan untuk kerusakannya di bagian evaporator ini kena congkel ya teman-teman. Dan di video kali ini saya akan memberitahukan caranya ya, mulai cara pengerjaannya ya, mulai dari awal sampai kulkas ini sampai bisa dingin kembali ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk step pertama pastikan dulu ya untuk kebocorannya itu ada di bagian mana. Teman-teman bisa hidupkan kulkasnya. Nah, di sini sudah kelihatan ya teman-teman untuk kebocorannya, jadi nggak perlu kita cari. Nah, di sini untuk kebocorannya itu ada di bagian bawah sini ya. Nah, di sini. Lalu untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa bersihkan sisa-sisa air yang ada di evaporator ini. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa panasin ya teman-teman untuk di bagian evaporatornya ini. Nah, ini bertujuan untuk ngelupasin cat ya, supaya tidak menempel pada aluminiumnya ya. Jadi kalau misalkan cat ini masih menempel ke aluminiumnya ini, alu platinumnya itu tidak akan menempel dengan sempurna ya teman-teman. Jadi sebelum dilas, nah di sini kan saya akan mengelas ya teman-teman. Jadi sebelum dilas teman-teman bisa bersihkan dulu sampai kelihatan aluminiumnya ya teman-teman. Nah, cara ngelupasinya karena evaporator ini keras, bisa teman-teman panasin menggunakan gas yang teman-teman punya ya. Nah, di sini sudah kelihatan ya teman-teman aluminiumnya. Selanjutnya kita akan langsung las saja. Selanjutnya kita akan masuk pada proses tahap pengelasan ya teman-teman. Nah, di bagian ini teman-teman bisa ratakan ya panasnya pada evaporator ini. Nah, seperti ini ya. Jadi jangan bertumpu pada satu titik ya. Jadi bisa teman-teman goyangin seperti ini supaya panasnya itu bisa merata teman-teman. Jadi ketika alu platinum itu sudah masuk, dia langsung menyebar ya kalau panasnya sudah merata. Nah, selanjutnya teman-teman bisa tambahkan sedikit sedikit. Nah, untuk memastikan ya. Nantinya kalau sudah seperti ini, kita tunggu sampai si alu platinum ini sampai bisa mencair ya teman-teman. Nah, kalau sudah mencair seperti ini, teman-teman bisa langsung tambahkan ya. Otomatis dia akan langsung menyebar ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, hasilnya bisa langsung menyebar. Jadi cukup mudah sekali ya teman-teman. Tinggal teman-teman itu tambahkan untuk di bagian yang masih berlubang ya. Nah, di sini masih kurang, kita tambahkan. Oke, sudah selesai. Selanjutnya teman-teman bisa potong ya di bagian jalur hisap ini. Nah, ini adalah jalur hisap ya, sebelah sini adalah jalur hisap, yang tembaga ini adalah jalur hisap, yang besi ini adalah jalur tekan ya teman-teman, pipa tekan. Nah, teman-teman bisa potong di bagian jalur hisap. Nah, ini bertujuan untuk memastikan las-lasan yang sudah kita las tadi itu benar-benar sudah tidak bocor lagi ya teman-teman. Nah, caranya teman-teman tinggal hidupkan seperti ini. Nah, sudah hidup, lalu di bagian pipanya ini kita tekan seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Sambil ditekan, sambil kita tes di bagian evaporatornya tadi ya. Dan ini juga termasuk proses flushing ya teman-teman. Jadi kita bersihkan jalur yang ada pada evaporator tadi, takutnya di bagian evaporator itu kemasukan air ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bersihkan lewat jalur ini dengan cara dihidupkan lalu ditekan seperti ini ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan tes di bagian las-lasan yang kita las tadi. Jangan sampai ada kebocoran ya teman-teman. Nah, kalau sudah tidak ada kebocoran, selanjutnya kita ganti di bagian filternya ini ya teman-teman. Nah, ini kalau misalkan ada kebocoran seperti itu, saran saya lebih baik diganti ya teman-teman untuk filternya. Nah, kurang lebihnya seperti ini untuk filternya. Nah, di sini ada dua jalur ya, yang satu jalur untuk vakum dan yang satu
jalur yang masuk ke evaporator ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita akan las. Oke teman-teman, untuk proses pengelasan sudah selesai ya. Selanjutnya kita tahap untuk proses pemakuman. Di sini pemakumannya itu kita dengan cara tanpa menggunakan alat vakum ya teman-teman. Dengan cara dihidupkan seperti ini aja. Lalu untuk anginnya itu kita keluarkan dari kapiler yang kita las tadi ya teman-teman. Nah di sini kita buang anginnya lewat sini sampai anginnya ini sudah habis ya teman-teman. Nah, setelah habis, teman-teman bisa cek menggunakan metil, pastikan udaranya sudah habis ya. Nah, kalau misalkan sudah habis, teman-teman bisa hisapkan ya, teman-teman, metil ini dengan cara kita cabut kulkasnya, kita matikan. Nah, kalau sudah mati, otomatis dia akan kesedot ya, teman-teman. Untuk cairan metilnya, dan untuk metilnya jangan terlalu banyak teman-teman, sedikit saja karena ini hanya untuk melancarkan sirkulasinya ya. Nah di sini sudah saya hisapkan sedikit saja, lalu kita las supaya tidak ada kebocoran saat pengisian freon ya. Oke, untuk pemakuman sudah selesai. Selanjutnya kita buang freonnya ini dari sini ya. Jadi sisa-sisa udara itu kita buang lewat sini. Nah, kalau sudah langsung kita isi ya teman-teman. Kita gas, kita isi sampai berada di tekanan kisaran 30 ya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk proses pengisian ini saya mengisi freon ini dalam keadaan kulkas tidak hidup ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa tunggu sampai tekanannya itu mencapai di kisaran 70. Nah, di sini tekanannya berada di angka 60 ya, teman-teman. Karena tidak mau naik, lama mau naik, terpaksa kita tutup, langsung kita gas, kita hidupkan ya, teman-teman, supaya cepat dingin. Nah, saya hidupkan di tekanan 60, langsung kita hidupkan. Nah, setelah dihidupkan, teman-teman bisa cek ya di bagian kondensornya ini, yaitu berada di bagian pipa besi ini. Nah, ini kalau sudah freon masuk harusnya di bagian sini panas ya, teman-teman. Nah, di sini untuk bagian kondensor sudah mulai panas, dan untuk di bagian filter masih terasa hangat sedikit ya. Nah, kalau sudah terhangat seperti ini, artinya freonnya itu masih kurang ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan tambahkan, dan di sini tekanannya itu sudah berada di kisaran 0 ya, teman-teman.
kita tambahkan sampai tekanan ini berada di kisaran 15 PSI ya teman-teman. Karena kalau untuk 134 itu ambang batasnya itu antara 12 sampai 15 PSI ya. Nah, di sini coba sekarang kita akan tutup dan tekanannya itu sudah berada di angka 15 PSI ya. Nah, kalau sudah berada di angka 15 PSI seperti ini, teman-teman bisa tunggu ya teman-teman. Sambil teman-teman bisa cek ya di bagian filter. Nah, kalau sudah berada di 15, otomatis di bagian filter ini mulai terasa panas ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa tunggu sampai di evaporator itu dinginnya sudah merata ya. Oke teman-teman, setelah menunggu sambil makan satu mangkok bakso sudah selesai, lalu kita cek kembali tekanannya sudah berada di kisaran 13 PSI. Nah, ini normal teman-teman, karena kalau misalkan di evaporator itu sudah dingin pastinya ada penurunan ya di bagian tekanannya ini. Nah, kemudian di bagian filter sudah mulai terasa panas dan di bagian bodi sudah panas semua ya, karena ini adalah salah satu ciri-ciri freon normal ya teman-teman. Nah, kita lihat di bagian evaporator. Nah, di sini sudah muncul ya kristal-kristalnya dan ini sudah merata ya teman-teman. Artinya sudah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari kami, semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan silahkan tinggalkan komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.